Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yu'akhkhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Wa balagha rasulil karim walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan pemerintah setempat yang sempat hadir bersama dengan kita, tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu majelis taklim, hadirin wal khadirat, teristimewa kepada keluarga yang berduka yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hidup dan mati ini adalah ujian buat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kematian ini menjadi pelajaran buat kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kafabil mauti wa iza. Sukuni siddi akuruar risese ta ikan idik mana tomatepoe terus sesena papangajak temetek ketek, yang mana itu adalah kematian. Karena ada yang berbicara seperti halnya dai, seperti halnya malam ini. Tetapi pada saat kita datang kepada orang yang meninggal dunia, ya jenazah tidak bisa berbicara, jenazah tidak bisa lagi melihat, jenazah tidak bisa lagi melangkahkan kakinya, dia tidak bisa lagi bergerak apabila tidak dipindahkan, dia tidak bisa goyang apabila dia tidak diangkat. Olehnya itu Bapak dan Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hidup kita ini amat penting untuk mempergunakan waktu dengan baik. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu semua orang berada di dalam kerugian, illal ladina amanu, terkecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal soleh, wa tawasau bil haqqi, saling mengajak kepada kebaikan, wa tawasau bis sabar, saling mengajak kepada kesabaran. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mau menguji kita. Apa yang pertama kita diuji dengan kesabaran. Karena orang yang sabar diberikan 3 predikat oleh Allah. Apa kata Allah? Ada orang diuji berupa hartanya yang berkurang, tapi belum sempurna pahalanya. Ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin dengan jabatannya dilengsarkan, tapi belum sempurna dan belum diampuni sepenuhnya dosanya. Ada orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dia kekurangan kesehatan, dalam artian dia sakit, tapi belum sempurna pengampunan dosanya untuknya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, apa kata Allah? Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim min amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Jadi orang yang diuji oleh Allah, saudaranya, suaminya, istrinya, tetangganya, sahabatnya, dia harus berpisah walaupun dia selalu sama-sama siang malam, kemudian teriknya matahari, dinginnya malam, jauhnya dekatnya masalah, semuanya bisa diselesaikan bersama. Tapi harus berpisah dengan orang yang kita cintai,
disitulah Allah akan menyempurnakan tiga-tiganya. Yang mana itu? Menyempurnakan pahala kita, kemudian mengampuni dosa kita, kemudian mengangkat derajat kita. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan innallaha, ya sesungguhnya Allah ya bersama dengan siapa? Bersama dengan orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Jadi kalau kita sudah diuji oleh Allah, kemudian kita sabar, ikhlas menerima, maka Allah menyuruh kita ucapkan qalu inna lillah, kita ini dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, akan kembali kepada Allah. Jamaah yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan kematian ini supaya kita selalu mengingatnya. Nasabak torebe kumari ngerat yo ku matingi, insya Allah mencaji wi papangaja tamak tekat risesita nawatiki salama rilino labak ira serumrina pengalatana. Karena kenapa? Karena Allah yang menjadi pengawas melekat pada diri kita. Wadi jadi dari tadi Pak. Bisa saja ia tidak dilihat oleh pemerintah, tidak dilihat oleh pejabat, tidak dilihat oleh polisi, tentara. Tapi kita yakin bahwa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak pernah tidur, Allah tidak tuli, Allah tidak buta, Allah senantiasa yang bersama dengan kita. Allah kekuasaannya meliputi lillahi ma fis samawati wal ard, meliputi apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, begitu juga isinya. Kalau Allah sudah menjadi penggerak di dalam diri kita, maka insya Allah ya itu kita akan mendapatkan apa? Mendapatkan nilai tertinggi di hadapan Allah. Makanya Rasulullah mengajar kita, tolong banyak berdoa pada 3 bulan. Pertama adalah bulan Isra Mi'raj. Bulan Mi'raj ini ya, bulan Rajab ini banyaklah berdoa kepada Allah. Ya Allah, panjangkan umurku pada bulan Rajab. Ya, berikan berkah saya pada bulan Sa'ban. Kemudian sampaikan umurku pada bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Rajab ini ya indikasi dari Rasulullah banyak orang yang meninggal dunia, termasuk istrinya Nabi ya, yang paling ia cintai dan tidak pernah dimadu di dalam hidupnya, yaitu Siti Khadijah, meninggal dunia pada bulan Rajab. Makanya hati-hati ibu ya, hati-hati ya. Kemudian yang kedua, nenek-nenek hati-hati juga. Kenapa? Neneknya Rasulullah meninggal juga pada bulan ini. Ya. Jadi kakeknya Rasulullah meninggal pada bulan Rajab. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan bulan ini adalah bulan tempatnya Rasulullah berkabung. Ya, kakeknya, istrinya yang selama ini ia selalu bersama memperjuangkan agama, kemudian mengorbankan semua hartanya demi kemajuan Islam, harus berpisah. Dan di sanalah gunda gulana Rasulullah, sehingga beliau ia berjalan ke suatu tempat yang disebut dengan Taif. Tiba di sana mencari pamannya, bukan disambut dengan ta'al badaru, tetapi disambut dengan ya batu yang dilontarkan kepadanya. Ya, kalau ibu-ibu biasa naik umroh, berangkat jalan-jalan ke Taif, itu dingin di sana. Disitulah tempatnya Rasulullah dulu. Yang setelah meninggal istrinya, dia datang ke sana mencari kerabatnya, bukan disambut dengan senyum, tetapi disambut dengan lontaran batu. Makanya Rasulullah sampai berdarah, ya, pelipisnya. Ya, siapa yang datang Jibril, ya Muhammad, sampaikan kepada Allah, ya, supaya saya mengangkat ini gunung kemudian menghancurkan semua orang yang ada di Taif. Rasulullah menyatakan jangan.
Kenapa? Karena mereka itu tidak tahu bahwa saya ini adalah Rasulullah. Turun ayat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, inilah Nabi Muhammad. Apa yang dibawa tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak perlu kita takut, tidak perlu kita khawatir, karena semua yang dibawa oleh Rasulullah adalah benar dan mutlak adanya, datangnya dari Allah. Kemudian fa in tawallau faqul hasbi Allah. Sebaik-baik kita tawakal, menyerahkan diri adalah tawakal kepada Allah. Makanya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang biasa disampaikan oleh Guru Tamalik almarhum, ya kalau dia ceramah, ya serahkan dirimu kepada Allah dengan 3 doa yang pendek tetapi begitu luas yang makna dan cakupannya. Beliau mengajari kita, Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Degaga sikasikasin na yung rema pesonangin ni aleta. Sangadin na lori kung Allah Ta'ala makoto parwarang parata nan niya wija-wijata. Tapi biasa tu nan riguru tayo ya kuku Mekah nang kataw mana sa nasir dibaca. Maka insyaAllah itu mati ke Mekah. Ya saya itu kalau ada orang sakit yang kena baca ya, setiap kau habis sholat baca Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli, insya Allah sehat kembali. Jadi Allah Subhanahu wa taala mau menyuruh kita semuanya ini diuji karena kita akan kembali. Tadi ayat yang dibacakan Pak Ustaz, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Narikun rewa kilori pamasena pung Allah Ta'ala. Dena gaga warampar ribawa. Dena na makeguna pangkae. Dena na makeguna keluargata. Dena na makeguna balibolata. Niga malipala isibawang. Ya papi dicit tamani. Amala tamani. Ya angkai ibawa. Kemudian nareko angka papi deceng amala kurang dipigawat tutatu orilino. Ya naromati ibawa mengololori pung Allah Ta'ala. Siapa yang menjawab semuanya adalah amal-amal kita. Angka ni mungkar nakir boleh mape bali niga malingin pape bali tania nanti mutta mabicara agat tamani palekna lamro wali tamani semuanya. Jadi maka dari Andre Guruta iya tu tomatewe Andrena ia manari tu matu resermon rina pungan Allah Ta'ala ia alati tania alati tania bukan cacing bukan alaati ya ala ati atina atina agina punawanawa yerrerini pula di Allah Ta'ala. Yang kedua, pakaiannya itu tomat pair serulina pun Allah Ta'ala pakai gaun ya. Bukan warna hijau tapi pangkaukan gaunnya. Apa yang pernah dia lakukan, apa yang pernah dia perbuat, itulah yang menjadi pakaiannya di hadapan Allah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang seseorang itu cantiknya, gagahnya. Inna Allah la yansuruna, tidak memandang kalian cantik kah, gagah kah, tetapi Allah melihat hati kita. Ila qulubikum wa amalikum. Siapakah yang tertinggi derajatnya? Inna akramakum indallahi attaqu. Orang yang paling yang beriman, bertakwa kepada Allah. Siapakah mereka? Orang-orang yang tenang hatinya. Ya, siapa yang mereka yang tenang hatinya? Ala bi zikrillah tatma'innal qulub. Yang tenang hatinya adalah orang yang selalu berzikir kepada Allah, orang yang selalu mengingat kepada Allah, orang yang senantiasa menghibahkan dirinya kepada Allah. Maka semua ya apa yang dia lakukan disandarkan kepada Allah. Ya natumpawi ikalidi agi-agi ripigau ya ipasandre ilori pung Allah Ta'ala serokwa mengimancaji amala. Ya masuki polo ribolata maniaki ania kama boleh bolaku sampai dale halalaku untuk upakai si bawa keluargaku, anakku masih kula dan nia upatarakai agama na pung Allah Ta'ala dan nia upakai makasiwiang lorikan ibu. Itu pahala. Mandre kita mania, ya mania kak mandre upakai makasiwiang lori po. Minuki mania kak minum untuk upakai makasiwiang lori po. Semuanya bernilai ibadah di hadapan Allah.
Ya, melok di matindro, maniaki. Matindro ka untuk moto masa paya tanggapan di matu. Ya. Ya, supaya itu ada niat kita sampai. Ya, yang betul dipakai dari kemakan biasa tahu biasa kemarin kalinya makana. Ya sampai tapat tu. Betul na ada anda memang no. Dia nama purna bersala lokana. Assalamualaikum kekana. Anda memang ni. Ya waktu masuk pada subuh mati. Mania memang ni, mania akan masuk pada subuh matu pasti sumpung ni sumpah yang nisaku subuh. Berarti antara Isa dengan subuh itu sudah bernilai ibadah. Maka tu pakai regurutan, ia nak sujud baca Quran, mania memang ni. Maka dia mania kau masuk pada subuh, ya, insya Allah atau maka dia upasi sambung ni sampai isaku si bawah subuh. Ya naro nasang angin regurutan, maka dia sempat tepat. Ya, tapi yang kata tahu sisa cenga, sisa cukup. Ya pula ni masa sampaya. Tania sampaya tapat tu, sampaya patu. Jadi lengi sampaya tapat tu, lengi sampaya patu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mau mencapai apa yang kita mau. Kita mau mencapai tempat terindah di sisi Allah. Nah, sabab ia tu tamat-tapai dua paralina pengalatana. Yang pertama pandinggilannya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tentram, masuklah engkau di dalam surga, maka pilihlah yang mana kau inginkan. Maka dia narita nigi-nigi tahu melo si bawa iya. Ya, siapa yang mau bergandengan tangan dengan saya masuk di dalam surga, ya, hendaklah selalu membaca. Maka dan reguruta yang sahadakna nyawai. Kata sahadakna nyawai. Maka dan reguruta biasa-biasa kemarin kalinya. Maka dan nigi-nigi itu si mata baca sahadakna nyawai. Insya Allah ya si bawa masuk nabi tatang surga. Yang mana itu? Yang biasa dibaca maka dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ni kita baca dari kupure mas sampainya, insyaallah ya dia akan bergandengan tangan dengan Rasulullah masuk di dalam surganya Allah. Ya. Ini perlu kita sampainya Pak Bu baca kayak ini. Ya kalau tidak bisa dibaca ya 100 kali ya 10 kali lah 9 kali 7 kali. Duduk-duduk dibaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu kan mampu. Kalau kita mau bersama dengan Rasulullah masuk dalam surga. Iya. Supaya dia nak kata Nabi tak garut-garut tutup pintu neraka. Ya, pekotaran itu tutup pintu neraka, buka pintu surga. Ya, ali titiwi sempajata nasaba itu sempajange as-salatu miftahul jannah nanya sempajange pak goncina surga nania narik komeloki lolongan asalamakan dilino asalamakan di akhirat patecing ini sempajata nasaba itu sempajange ya naritu as-salatu ya miftahu kulli khair pak goncina sini diceni angka masalahta itu kena sempajan angka persolatan asal pajaki. Nasabah komunikasi yang tercepat kepada Allah adalah sholat. Ya kemelo kilo jupan dapat. Kita mau ke Makassar butuh perjalanan berapa jam? 6 jam sampai 7 jam, 8 jam. Kuma pesawat ki 45 menit dapat dilat. Kedua. Tapi angka maka lesi. Dia nak nasi di menit letugi. Ya, atal kopi. Langsung pedokol seruntuk. Jadi pada tahun ini rekomendasi ki langsung komunikasi si bawang pengalatan. Maka sini sampajak. Makanya banyak sholat. Angka sepanjang hajat. Ya, saya harap banyak orang selalu berdoa. Asal banyak hajat tuki supaya magati. Ya, angka tahu, bayan Ustaz. Saya ini tidak tahu petunjuk yang mana petunjuk. Asal pada petunjuk ki. Nasab angka motor nasulungan tipong elamitan. Ya. Jadi kita ada sholat,
Ustaz, negara ada dosa, sampai tobat kok. Angka keinginan tak, ada keinginan yang mau dilakukan, sholat tahajud, sholat istihara, minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kesima itu tanggal 10 Pak. Ya, mana semua yang rotok doa. Semua main. Iya, itu ngata. Tanya bawa salin dulu doang. Mau ngoyer milo matuk do. Gama deh penderati 10 Pak tu mati. Ya, sampai kamu aku Pak. Pelek milo doang itu calik pelek mega tahu mati. Ya, asal mata sia. Ya. Jadi inilah Allah Subhanahu wa taala pada ini. Nah, sama dia atau pahami dia muslim. Bagaimana caranya komunikasi dengan Allah? Ya, melalui dengan apa? Melalui dengan sholat. Angka masuk saya ihadapi ilau boleh dipuat apa kesini supaya ia hadata ilau di Allah taala nania iba mengigai supaya tumata. Nah, sabay itu supaya tumae tania bawa palat dana itu dosa yakit pa makadai yang regruta talu na punai pertama diberikan kekuatan. Makanya itu gomendre itu Mekah ya nangka bor timuna apa dia aja yang tapang rokok supaya tua apa banyak. Ya, kalau saya tidak, kalau saya pembimbing itu tidak. Ya, nah, waktu sholat masa panjang itu, waktu sholat taubat. Iya, sesudah ke maghrib, ya, atau sebelumnya ke isya, pokoknya dalam 5 kali harus sholat taubat. Karena kenapa? Ada 3 yang didapat. Yang pertama dikasih kekuatan oleh Allah. Yang kedua diampuni dosanya, yang ketiga dimudahkan rezekinya. Maka ada dega rezeki kumak kostas. Kada niga, kada digaga. Niga tahu ukur makama. Ya silalu-lalu natuda, tapang ka to malimi roti. Silalu-lalu natuda, tapang ka to sidake karuan, angka to tahu 2 jadi tudak teh ngato malangi. Iya. Teh ngato malangi. Ya, saya biasa bulan lalu tuh saya lihat, ikan nemu ya logo, engkau tuh kasih si dapet bude gawama, gini, tadi, padahal gitu dah. Jadi Allah memberikan rezeki, ya rezeki juga yang kedua ini bukan rezeki, namanya rezeki nanti uang, makanan, tetapi kesehatan. Allah memberikan kita kesehatan yang baik. Ya, Allah memberikan dan mengabulkan segala permintaan kita. Itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nari ko angka susah tabu, angka susah ta sampai bawa ni. Insyaallah, ya ko tanggaban ni moto ni masuk pada tahajud. Ye kwele ni sampai duhani. Insyaallah, ya Allah Subhanahu wa taala melapangkan semua yang ada di dalam dada kita. Apatah lagi nareko kita dalam keadaan berduka seperti ini. Nasurongan Nabi Taibamege sampai jata. Nah ia panggupuna inna ataina. Ya kalau ada orang gunda gulana hatinya, ya dia nulle matin roe, gara-gara 20 menit sona, pamigay baca inna ataina, masa pajak. Pokoknya panggupuna baca meba nih, ya kode panateng hati tanda apa dibaca 50 kali. Ya pura masa yang baca Al-Fatihah, baca inna ataina kal kamsar fasalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ipa polis inna ataina bismillahirrahmanirrahim inna ataina kal kamsar. Ya. Maka nalita nigi tahu jadikan ni bacaan wirid inna ataina, maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa, Allah akan memberikan ketenangan hati di dalam dirinya sehingga hatinya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya narunangin nama kana Allah Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tentram. Karena kenapa? Karena ada ketenangan, ada ketentraman yang Allah titipkan kepadanya. Inilah barangkali yang sempat saya bawakan sebagai kesimpulan bahwa di dalam hidup kita ini pergunakanlah dengan baik. Karena sering kita dengar, sering kita baca, ya biasa ruko Joka waniki, makai kau tu tarik juga. Kaman ini teroki ukur mundur kau na. Ya, dunia sementara, akhirat selamanya. Ya, pokok yang kaman ini teroki. Ya, baca-baca tahu nih supaya dia tercakar dulu. Ya, untuk apa ini? Adalah motivasi kepada kita bahwa sekarang ini kita masih hidup, besok kita tidak tahu apakah kita akan meninggal besok. Ya, atau hidup besok, tidak ada yang tahu.
Hari ini kita takziah, mungkin kita yang akan ditaksiai lagi besok. Hari ini saya berdiri, mungkin besok saya meninggal dunia. Tidak ada yang tahu. Kata si tengah kerana macam cerita mati, usah mati tengah ngapa? Tinggal aku bilang wow, tetap aku mati. Agama. Karena kenapa? Itulah kullu nafsin zaikatul maut. Bapak, Ibu yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah, marilah kita mendoakan almarhum. Mudah-mudahan almarhum Bapak Abdul Hamid, insya Allah di dalam kuburnya diampuni segala salah dan hilafnya, kemudian dilipat gandakan amal kebajikannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik untuknya, masukkan di dalam surganya, dan di dalam kuburnya diberikan sawala dan surga untuknya. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, khususan fil kubur Abdul Hamid. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzu bika min sakhtika wan nar. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna sigara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minkum amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahi musta'an wa alaihi iklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya demikianlah sama-sama kita dengarkan takziah. Pada siti melok mufarang tadi ngepostasna makatila ada capu. Insyaallah. Ya, pada kesempatan yang lain kita mendengarkan tausiah Ustaz pada kegiatan-kegiatan yang lain. Mudah-mudahan pada malam hari ini ada ibrah, ada pelajaran yang kita dapatkan. Kita jadikan sebagai penuntun pedoman kita dalam kehidupan, insyaallah. Amin.